Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murwantoro Panghargyo. Saya akan membawakan materi tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Jenis bahan ajar berdasarkan pengelompokan dari para ahli. Bahan ajar dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah jenis bahan ajar cetak berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua adalah bahan ajar non-cetak. Adalah bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparansi atau OHT. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis menurut Prasowo dalam Lestari. Yang pertama adalah buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Kedua, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dia jadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Keempat, buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Berikutnya, buku tujuannya diadakan buku adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Sedangkan pokok bahasannya adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan atau tanpa bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Berikutnya adalah lembar kerja peserta didik atau LKS. Ini adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Berikutnya adalah teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain adalah judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Kemudian bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Berikutnya adalah nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Berikutnya adalah pengembangan bahan ajar. Perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran.
Yang pertama adalah pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik harus memahami bahan ajar ini. Yang kedua, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan, agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Yang ketiga, interaksi pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas. Dan kelima adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Tujuan pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain teks. Dan yang keempat adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip pertama adalah adanya relevansi atau kesesuaian dengan antara bahan ajar dengan keterkaitan dalam pencapaian capaian pembelajaran. Yang kedua adalah adanya konsistensi atau keajekan. Adalah keajekan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Ketiga, adanya adekuasi atau kecukupan, yaitu bahan ajar itu adalah cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Berikutnya cakupan bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar meliputi pengetahuan. Ini dapat berupa fakta yang mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Dapat berupa konsep, berisi definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus, berupa prinsip, berupa penerapan dalil, hukum atau rumus, serta prosedur, langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Nilai sikap, berupa nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Serta keterampilan, harus membuat keterampilan yang berarti kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Ruang lingkup atau scope ini adalah meliputi keluasan atau wide, menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Yang kedua, ruang lingkupnya berupa kedalaman atau deep, adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa.